Kebijakan pemerintah yang melarang mudik namun memperbolehkan berwisata disambut meriah oleh warga. Orang pun mulai berbondong-bondong datang ke tempat wisata seperti ke pantai ataupun kolam pemandian. Akibatnya ratusan warga berdempetan untuk bermain air ataupun mandi di tengah pandemi corona yang masih melanda. Melihat situasi itu, pemerintah langsung menutup sejumlah objek wisata. Ya, petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP sibuk melakukan penyekatan untuk memutar balik kendaraan yang akan mengantar warga berwisata. Lantas bagaimana sebenarnya kebijakan yang cukup kontroversial ini bisa diterapkan oleh pemerintah? Lalu apa efek dari kerumunan itu terhadap penyebaran COVID-19 pasca Lebaran? Saat ini pemirsa telah bergabung dua orang narasumber bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Ketua Satgas COVID-19 ID Profesor Zubaidi Jurban. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, sehat-sehat dan salam Lebaran. Selamat sore. Baik. Nah, pertama saya ingin ke Kang Emil. Kang Emil, ini kan dianggap ternyata sekarang sebuah kebijakan yang kontroversial. Tempat wisata dibuka, tapi mudik dilarang. Memang di Jawa Barat ada wilayah yang zona merah dan juga zona orange ini dilarang membuka objek wisata. Tetapi justru kita kecolongannya di daerah-daerah yang tidak masuk dalam zona orange ataupun zona merah tersebut, Kang Emil. Ya, saya kira tidak terlalu untuk diperdebatkan kontroversial atau seperti apa. Kita mengetahui mengendalikan COVID ini butuh sebuah keputusan yang terukur dan proporsional. Kenapa mudik dilarang, wisata dibuka? Karena kalau mudik itu kan ruang-ruang personal, ruang-ruang privat. Kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan di jutaan rumah, itu pengendaliannya kan susah sekali. Tapi kalau wisata itu masih bisa dikendalikan karena di ruang publik dilakukan pengetatan, dilakukan pembatasan, dilakukan penutupan, bisa didakwa kalau melanggar secara aturan hukum. Jadi saya kira logikanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ada protokol bahwa kalau bukan di zona kuning dan di zona hijau itu ditutup, dan di Jawa Barat hampir setengah ditutup. Jadi sebenarnya kalau disebut dibuka tidak juga, karena mayoritas banyak ditutup. Berikutnya juga antara kombinasi yang viral di media dengan yang taat aturan itu perbandingannya mayoritas adalah pariwisata yang taat aturan. Tidak ada kan cerita di Lembang, di Kabupaten Bandung Barat, ya karena melakukan pengetatan yang baik secara aturan. Nah, ada 1-2, nah itu juga akan kita lakukan evaluasi, dan tadi malam sudah saya perintahkan untuk langsung ditutup karena himbauan edukasi untuk melakukan protokol kesehatan tidak dikerjakan baik oleh petugas maupun masyarakat karena kewalahan. Jadi protokol itu dilakukan. Jadi pembatasan sebelum Lebaran berdasarkan zonasi, kemudian edukasi pada saat ternyata tidak dipatuhi, maka ada diberi sanksi, yaitu dilakukan penutupan secara tegas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan 3 tahap yang melakukan tes COVID. 1 di jalan-jalan, ada 17 titik di Jawa Barat, sehingga mereka yang berwisata, mereka yang mudik itu akan dilakukan pengetesan antigen 1 titik 200-an pengetesan antigen kali 17 kurang lebih 3.000-an lebih. Kemudian kita lakukan pengetesan antigen juga di RT RW di desa-desa tempat para pemudik yang kembali ke desa tempat yang padat, khususnya di Jabodetabek. Tapi perlu saya catat Mbak, kalau semua orang mudik di Jawa Barat itu sekitar 6 jutaan orang. Sementara yang tercatat bocor itu sekitar 60.000. Jadi sebenarnya 99% saya ucapkan terima kasih sudah taat untuk tidak melakukan mudik. Nah, pariwisata juga sama, tidak semuanya seperti Ancol yang pintu gerbangnya 1. Di Jawa Barat itu ada lembah, gunung, hutan, pantai yang memang pintu masuknya luar biasa banyak. Nah, disitulah kita lakukan dinamika. Saya kira evaluasinya dilakukan harian, Mbak. Ya, Kang Emil tadi menyatakan bahwa wisata Lembang sudah ditutup. Tapi kalau Kang Emil bisa menyaksikan di Tasikmalaya ini sangat ramai, berdempet-dempetan, di mana mereka ini tidak melakukan prokes begitu ya, wisata air begitu Kang. Ini artinya pengendalian akan seperti apa? Kecolongan tidak Kang? Ya, artinya kalau begini kan relatif lebih mudah Mbak, yaitu kita tegur dan kita tutup dan kita beri sanksi. Bayangkan kalau pelanggaran prokes ini terjadi di rumah-rumah pribadi yang tertutup kan, kali jutaan orang karena semua mudik,
Itu yang susah dilakukan. Jadi betul ada dinamika seperti ini, tapi pengendaliannya jauh lebih mudah sehingga menjadi pelajaran. Seperti di Ancol ditutup, di Tasikmalaya juga kita akan tutup dan lain sebagainya. Oke. Saya kira itu perbedaan mengendalikan COVID di ruang publik dengan mengendalikan COVID di ruang privat. Jadi mohon tidak harus selalu dipertentangkan mudik yang di ruang privat pengendaliannya sangat sulit dengan potensi COVID di ruang publik yang pengendaliannya relatif mudah dilakukan. Tapi dengan Kang, urutan-urutan Kang, prosedur. kalau kita lihat di gambar di layar kaca ini kan ada ribuan orang, Kang, yang berdempet-dempetan, berada dalam satu jangkauan air yang sama, nggak pakai masker, deket-deketan, ketawa satu sama lain, namanya droplet. Mungkin bisa aja nih, Kang, ketika mereka berbicara di sana, ketika mereka bersenda gurau di dalam air tersebut, Kang. Tapi kan ini juga bisa dibilang, Kang, bahwa ada ribuan orang juga loh di pusat-pusat wisata, begitu ada 1, 2, 3, tapi bukan berarti yang datang ke satu pusat wisata itu cuma 100 orang, tapi juga mungkin ribuan orang, Kang. Itu tadi, kalau lihat dari gambarnya Mbak, itu prosedur kita berarti kita akan menegur, menutup tempat wisata yang pintu gerbangnya masih. Contoh ya, di beberapa tempat wisata yang sudah taat aturan, itu tiketnya online Mbak. Jadi jumlah jam paginya berapa diatur, kalau sudah lewat kapasitas, dia tidak boleh ada pendaftaran lagi. Sorenya juga sama. Nah kalau seperti yang digambar ini, artinya si pengelola tidak siap dengan protokol bahwa kapasitasnya sudah dibatasi, tapi pas masuk dia ngumpul di satu titik seperti ini ya. Berarti dia tidak mempersiapkan satpamnya, kapasitas SDM-nya untuk mengatur main-main air seperti ini per jamnya dibatasi hanya misalkan 30%, yang lain ngantri dulu. Kalau ini kan dilepas, artinya manajemennya keliru. Nah karena keliru, mudah mencari siapa yang bertanggung jawab, apa GM-nya, apa owner-nya, kira-kira begitu. Oke, kita ke Prof. Zubairi. Prof, sejauh ini Anda melihatnya bagaimana seluruh tempat wisata hampir sebagian besar dibuka dan sangat ramai? Iya, kalau terbukti sangat ramai dan sudah terbukti, ya tutup. Misalnya di Ancol 40.000 ngumpul jadi satu, ya akan terjadi klaster penularan baru. Jadi memang seperti dikatakan Pak Emil tadi, monitor evaluasi harian. Kalau terjadi ternyata kenyataannya seperti sekarang, ya harus segera dibatalkan, tutup gitu. Jadi nggak ada maaf untuk jangan menunda lagi untuk menutup. Oke, Prof, yang ditutup apakah hanya yang melanggar protokol kesehatan yang begitu ramai berjubel kemarin, Prof, ketika libur Lebaran, atau seluruhnya sekarang yang buka sebaiknya ditutup saja oleh Pemprov? Ya, jadi prinsipnya kalau terjadi kerumunan, maka risiko penularan tinggi. Kalau terjadi kerumunan kan sebetulnya sudah dibuktikan di India itu yang ada pesta namanya upacara religi di Sungai Gangga itu ternyata bisa membuat klaster baru. Jadi kita harus belajar dari situ. Kemudian negara tetangga kita, Singapura, Malaysia juga sekarang lockdown. Kemudian anak saya di Sydney yang tadinya sudah tidak perlu pakai masker kecuali tempat tertentu, sekarang harus pakai masker. Beberapa pesta untuk ulang tahun, untuk pernikahan batal gitu. Jadi memang harus tegas membuat kebijakan baru kalau ada kejadian seperti ini. Jadi dalam hal tempat pariwisata yang penuh, ya mohon ditutup. Iya, Prof. Zubairi, Kang Emil, nanti kita lanjutkan. Kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke Kang Emil. Kang Emil sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, apakah menurut Anda kondisi yang liburan kemarin ini ada beberapa pelanggaran protokol kesehatan di tempat wisata bisa membuat angka COVID-19 ini semakin meningkat di daerah Jawa Barat? Dan kalau seandainya meningkat, apakah sudah siap ini Jawa Barat sendiri menghadapi soal tersebut? Misalnya fasilitasnya, misalnya Kang Emil untuk isolasi dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Ya. Saya perlu menyampaikan perbandingan ya. Perbandingan paling ekstrim itu adalah pada saat setelah 14 hari setelah Natal tahun baru liburan, itu rumah sakit kami naik dari 50% ke 80%. Itu luar biasa, saya harus bikin rumah sakit darurat di mana-mana, tapi seiring dengan PPKM Mikro berbasis RT RW, itu kita bisa mengendalikan lebih baik. Per minggu ini,
kasus di Jawa Barat itu rumah sakit terisi hanya 28%. Ini adalah rekor terbaik selama 1 tahun. Jadi artinya di mana ada kerumunan potensi naik, kita kan sudah melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah, menghimbau, menyekat, menyampaikan. Tapi kan yang bocor, yang tidak disiplin masih ada aja. Nah, tetap kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Nah, kita antisipasi dengan protokol yang sama. Saya mempersiapkan jumlah bed lebih banyak, tracing lebih banyak, pengetesan lebih banyak. Tapi saya meyakini satu hal, bahwa kasus kelihatannya naik, tapi tidak akan melompat se ekstrim waktu libur Natal Tahun Baru, di mana dulu mudik yang dilarang 2020 dilemparkan liburnya ke akhir tahun baru, nebeng ke Natal Tahun Baru kan. Dengan prosedur tidak seketat sekarang. Kalau sekarang kan ya lihat banyak dinamika, orang marah-marah karena diputar balikan. 500 juta kendaraan selama ini selama Lebaran kemarin, Mbak, itu kita razia. Dari 500 juta kendaraan itu 200.000-nya kita balik kanankan. Itu kan tidak terjadi di awal tahun baru kemarin. Jadi kesimpulannya kami sudah persiapkan, tapi kami meyakini kenaikan masih dalam relatif keterkendalian yang insya Allah kita siapkan di Jawa Barat. Baik, nanti kita juga ingin ke Prof. Zubair. Ini yang cukup menarik adalah soal objek wisata air tadi ini. Memang kalau kita berada dalam sebuah wisata air ini kan pasti ada euforia ya, ingin bermain bersama. Nah, apakah kalau dari sudut pandang seorang Prof. Zubair ada mungkin pengaruh besar atau banyaknya penularan dengan menggunakan media air tadi, Prof? Tapi nanti dijawab ya, Prof, ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.